Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Podcast pagi, Success is for you. Ini kita akan mentransendensi King. King, monitor. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera aktif. Halo, Pak King. Halo, Mas King. Halo, Master. Oh, kelihatan seger nih kelihatannya. Mana? Kelihatannya seger. Ya, belum mandi. Kalau ada sih kata seger dan ini ada sih. Baru kena air wudhu. Allah. Kayak Sahri ini kan gitu kok cantik nih, Ces. Ini biasa kena air wudhu. Masya Allah. Segera kan ini lah si jomblo. Pagi-pagi udah nyerang ya. Transendensinya menyakitkan ini. Gimana kabar putranya? Ini kok suka hilang-hilang ya? Halo? Halo, ini jaringan Mas Dari, insya Allah. Tapi jaringan ya? Jaringan mungkin. Saya pikir alatnya gitu loh. Saya pikir apa gitu. Kita lanjutin ya. Ya. Sekarang King kabarnya gimana? Jadi kemarin itu saya lemes, istri nggak tega dibawa ke rumah sakit. Oh, dibawa ke rumah sakit. Sama istri karena saya lemes sekali kemarin itu, makan muntah juga, muntah. Nah, di rumah sakit dia ditemukan fakta. Boy. Faktanya tekanan darah cuman 79 atas, bawahnya 76. Wih, ndek banget ya? Jadi rendah sekali. HB-nya bagus. Terus gula darahnya faktanya kemarin 450. Ukuran energi joy iki. Tekanan darahmu berapa? Tekanan darahnya 79, bawahnya 76. Wih, rendah banget ya. Rendah. Terus gula darahnya cukup tinggi, 450. 450. Idealnya kan 100. Ini harus mondok sebulan ini di Semarang. Subhanallah. Hari bisa 3 kali transendensi ini gula darah. Wes yo, kita ini ya. Kita transendensi pagi aja lah ya. Siap. Kita bahas soal 1 bulan ini kita bahas soal fisik ya. Sampai 1 bulan ke depan. Kayaknya King belum ini bisa bahas uang. Siap. Tubuhnya nggak mau kaya. Iya nih. Yo. Tubuhnya belum mau kaya itu King Lah iyo. Terus bahas keuangan sistem finansial sistemik loh. Lah ya, kepengin kaya tapi nggak mampu tubuhnya ini. Nggak mampu dah. Balungan kiri. Balungan kiri. Balung kiri. Awat tinggi. Ya. Itu tapi inilah itu apa ya? Kalau yang model kayak begini tubuhnya nggak mau tubuhnya enggak kan kayak adik saya gitu kan.
saya itu mau beli mobil. Pas mau beli mobil itu langsung sakit. Nggak jadi, belum mau. Habis itu coba berobat. Langsung sakit itu hampir mati. Waduh, potong kambing 7. Kita potongin kambing 7, kata kamu sedekah dulu kambing 7 ini biar jiwamu nggak shock. Biar nggak shock apa dapat mobil. Ada saya itu data. Akhirnya tak suruh ini dulu apa? Kamu ngasih orang dulu. Kambingnya kasihkan ke ini, kasihkan. Lah mau nerima karunia malah sakit jiwanya. Jadi ada selidiki itu. Ada perasaan berdosa nih menikmati kekayaan itu. 25. Perasaan berdosa jika kehidupan ini joy gitu ya. Perasaan berdosa. Adek kure sepantasan betah susah gitu ya. Saya sendiri itu enggak betah. Ini bagaimana mungkin, Master? Hah? Bagaimana mungkin kok begitu? Mungkin sekali. Ya itu terkait ini kan apa namanya? Kekayaan itu kan terkait dengan energi joy ya. Kemarin misalnya ada temuan gitu, ada temuan misalnya kamu lagi main mobil-mobilan ya toh, lagi joy-joynya tuh. Lalu kemudian tuh dipaksa, dirampas kesenangan itu, kamu kok main terus, lama-lama saya patahin kakimu ya. Itu kan merampas energi joy pada jiwa anak. Lalu kemudian tuh anak, berarti kalau energi joy ini dosa ini. Nyatanya mau dipatahin kaki sama abinya. Selesai langsung. Jadi jiwa itu nggak boleh mengakses joy gitu ya. Itulah kemudian tuh hal-hal yang berhubungan dengan energi joy itu berarti dosa. Soalnya apa? Mau dipatahin. Nggak boleh diperagakan nggak boleh. Itu hanya perkara itu aja bisa sejadi itu, Mas Arya. Diputus keterhubungannya dengan energi joy lah. Kamu King punya uang itu biar apa kan? Untuk itu kan simbol energi joy secara sosial uang itu. Iya. Ya kan? Simbol energi joy secara sosial itu uang. Ya kan? Jadi persoalannya uang itu bukan pada fungsi sosialnya ya, tapi pada aspek spiritualnya, dia adalah transfigurasi dari energi joy. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi itu persoalannya bukan karena uang buruk. Kan kalau kita ikut-ikut pengembangan diri itu ya. Uang adalah akar kejahatan, nggak ada begitu di Indonesia. Itu kan self talk-nya orang Amerika. Yang itu kan self talk-nya negara penjajah itu, kita dijajah, iya akar kejahatan. Randwe duit. Jadi itu kadang-kadang kita baca buku luar negeri itu kita tidak mempertimbangkan konteks historisnya gitu ya. Konteks historis jiwa. Kita nggak mempertimbangkan konteks epistemologis jiwa itu langsung dihafal. Uang bukan akar kejahatan. Akar kejahatan. Nggak punya duit dari kecil loh. Nah, saya pikir itu self talk uang akar kejahatan itu enggak ada di masyarakat kita, jiwa semacam itu enggak ada.
Kita loh, bukan bangsa. Justru kita itu ribut gara-gara nggak punya uang. KDRT kurang duit, ribut terus. Kalau uang akar kejahatan itu kan safe talk-nya anaknya siapa gitu ya, uangnya banyak, lalu kemudian semangat imperialis gitu loh, dengan uangnya dia beli senjata. Kita loh mau beli cilok aja ngutang. Bilang uang akar kejahatan. Beli cilok kayak utang, safe talk-nya uang akar kejahatan. Kita justru gagal ya. Uang itu simbol energi joy di level sosial gitu ya. Kalau pasangan itu energi joy di level keluarga. Nek, jomblo itu berarti traumatik itu. Mungkin lihat orang tuanya bertengkar, enggak joy ya. Ya kan mungkin ya traumatik mungkin. Yang jomblo itu rungono. Rungono belum. Oke ya. Jadi jangan loh. Makanya mesti ini kita belajar progresif ya. Anak-anak lagi main, dicegah, dirampas kesenangannya. Main aja, ngaji sana. Main harus jam 9. Oh, mulai. Anak-anak itu kan memahami kehidupan ini lewat vibrasi ya. Bukan lewat klasifikasi kegiatan sosial. Orang tua kan sembrono kadang-kadang. Ngaji lebih bagus daripada bermain loh. Iya, jiwanya orang tua. Anak-anak memahami ngaji kita tertekan. Nggak ada joy. Nah, gimana ada joy di depan ada rotan. Itu kadang-kadang kita enggak kehilangan kepolosan. Mungkin kalau disurvei anak-anak se-Indonesia pilih ngaji atau main, pilih main. Kenapa? Dalam main itu dia terhubung dengan energi joy. Nah, ngaji itu kan impiannya orang tuanya atau itu. Iya. Hasrat orang tua ya. Nah, iya, orangnya ngaji kan orang tuanya. Biar bapak dapat surga, yo boleh dewe surga. Jadi ini joy ya, joy. Bahaya itu. Perasaan berdosa jika berkelimpahan. Bayangin loh. Perasaan berdosa jika berkelimpahan. Joy itu kan berkelimpahan artinya. Ikut seminar sana sini ternyata punya perasaan berdosa kalau berkelimpahan. Yo, mendingan uangnya buat saya. King ini kuat banget perasaan berdosa kalau berkelimpahan. Lah tubuhnya loh dapat trip sehari 12. Tubuhnya jangan, ini dosa ini. Akhirnya tubuhnya udah naikin gula darah, turunin tekanan darah, udah selesai. Jadi perasaan berdosa jika berkelimpahan. Jadi secara psikologis itu udah punya servonya King di situ. Udah jadi servo. Siap. Ya itu, jadi perasaan berdosa jika berkelimpahan. Soalnya dunia ini kan cobaan lah. Ya. Dunia ini kan cobaan loh. Ngopo kok dunia didefinisikan cobaan? Kenapa bukan tempat perayaan ini? Kok kayak kekurangan kosakata? Dunia ini tempat ujian. Wong wes Islam mestinya ya perayaan. Ngapain beragama nggak masih takut? Ngapain
Udah beragama nggak masih takut. Bagaimana kita narasinya itu jangan sing meden ini loh. Sing indah-indah kayak surga gitu. Oh, ini tempat perayaan. Tempat yang penuh syukur. Malah gambarannya Dajjal udah tinggal 2 kilometer. Oh, kok si Dajjal 2 kilo lagi. Itu ciri-ciri jiwa yang menghasrati dosa ya. Bahwa perasaan berdosa jika berkelimpahan. Hati-hati itu ya. Akhirnya rumah sakit penuh sama orang yang beragama toh. Gimana ini kok orang beragama sakit-sakitan. Ternyata diprogram begitu sama tokoh-tokohnya. Takut-takutin. Oh. Gitu ya. Jadi itu perlu King ingat ya. Mungkin kita sudah tidak ingat lagi, misalnya sedang joy lalu di-cut gitu loh, dirampas dengan alasan misalnya kegiatan sosial, lagi main-main ikut memakai arisan, karena lagi mau main. Akhirnya lagi mau main. Itu harus kembali itu King. Halo? Siap, Master. Siap. Gimana yang dilampauinya ini ya? Perasaan berdosa jika berkelimpahan itu gimana ngelampauinya? Iya, ya opo kira. Ini mau dibawa kemana ini? Coba ditranslasikan kemana dulu ini? Sebut aja angkanya, ke 30. Langsung ke 500 lah. Pelan-pelan aja, Geng. Nanti servonya nanti nggak nolak. Langsung ke 500 lah. Kata kuncinya itu dinamika jiwa dan nature kelimpahan itu loh. Kalau 25 kan berdosa. Jadi jangankan menikmati, lihat kelimpahan aja itu. Auzubillah, astagfirullah, orang kau numpuk-numpukin harta di dunia ini. Ini nanti bakal dipikul semua nih di punggungnya. Gedung 25 tingkat ini. Dulu saya diajarin gitu sama Allah. Kalau kamu lihat ini nanti jadi kendaraan saya ini untuk di akhirat. Jangan kamu bayangin ini nanti akan saya pikul. Jadi sebenarnya simbol-simbol kelimpahan, ya rumah, tanah, uang, ternak, apalagi pasangan, simbol kelimpahan pasangan itu. Emas, mbak. Mas, mbak, terus teteh, akang, apalagi adek. Rame komen saya. Lihat komen dulu, rame ini. iya ini baru sudah ke 13 strip aja udah jebol kayak gini badan. Ya kalau jomblo gimana Bang? Ini nyari gara-gara ini. Ya kamu kurang energi kelimpahanmu lah. Nakal ini. Oke ya. Jadi ini persoalan sederhana loh. Dan saya kira itu masyarakat kita itu memang
punya sifat oposisi terhadap kelimpahan gitu. Mungkin kita tidak, tapi program yang kita dapat generasi-generasi sebelumnya itu loh. Kita kan udah belajar soal money mindset ini kan. Udah belajar macam-macam kelimpahan, tapi di zaman-zaman saya kecil dulu, saya masih ingat itu, ingatan saya kuat. Ingatan saya, jadi ada bahwa berkelimpahan itu dosa. Ya kan? Miskin bahagia kayak sengsara gitu. Jadi dulu, karena dulu apa ya, uang itu kan sulit zaman dulu ya. Simbol kelimpahan dulu itu mungkin tanah sama anak, sama hewan ternak gitu kan. Lah kapan sih saya kok merasa orang kita ini merasa pingin, dulu saya itu nggak pernah pingin jadi kaya, nggak pernah ada impian. Pinginnya saya itu jadi profesor aja, jadi dosen gitu. Jadi dulu saya nggak pernah impian tuh untuk jadi kaya itu nggak ngerti gitu loh. Pinginnya itu punya jabatan udah, ya kan, punya jabatan. Dulu kan nggak ada wirausaha gitu, itu nggak ada wacana itu di masyarakat kan. Saya tahu wacana kewirausahaan itu di Jogja. Oh bisa ya ternyata. Kita kan sampai SMA saya wacananya itu kamu harus sekolah yang pintar dapat jabatan. Dari jabatan itu nanti kamu dapat uang, dapat istri, dapat macam-macam. Ya kan? Oke, jadi ini penting ya. Kita mesti uji. Kalau ketemu kata kelimpahan, kita itu mengalami joy atau mengalami stres. Ya kan? Jadi dibawa kemana nih, King? Dari 25, perasaan berdosa jika berkelimpahan. Halo, King. Halo. Kalau dibawa ke 50 gimana? Ke 50 dulu, jangan ke 500. Abot song gak aneh. 50 saya. 50 apa arti dong 50? Saya tidak mampu mengakses energi kelimpahan itu, kan jelas itu. Iya, boleh. Ya Saya deh. nggak mampu. Siap. Apati kan nggak mampu toh. Kalau saya nggak mampu, tapi 30 dulu deh. Kebanyakan 50. Alah, jiwanya shock. 30 dulu aja. Rasa bersalah, guilty. Perasaan bersalah itu kan saya pernah dihukum gara-gara terhubung dengan energi kelimpahan. Ya kan gitu. Saya pernah dihukum. Siap. Boleh. Rasa bersalah itu nggak mau lagi dia. Kenapa? Pernah dihukum kan? Karena dihukum ketika mengakses energi kelimpahan. Makanya ketika sering dihukum, akhirnya oh ternyata dosa ya nih. Mengakses kelimpahan itu. Gitu ya. Saya pernah dihukum ya ketika mengakses energi kelimpahan. Di sini nih akarnya, sehingga kemudian karena sering dihukum, akhirnya kan ya oh ternyata dosa. Yang dihukum itu kan yang berdosa toh. Nanti lama-lama turun 20. Diri saya ini kalau 30 ini kan isunya perbuatan itu kan.
Jadi bedanya 20 sama 30. Kalau 30, 25, itu isunya perbuatan. Perbuatan dosa. Kalau 20, diri sudah. Dirinya sudah dosa itu sendiri. Jadi isunya itu kalau 30 sampai 25 itu perbuatan itu dosa. Jadi kalau misalnya mengakses energi kelimpahan itu dosa, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan energi kelimpahan, yang menuju energi kelimpahan itu dosa semua itu berarti. Ya kan? Jadi perbuatan-perbuatan yang terkait energi kelimpahan atau tahapan-tahapan perbuatan yang kelimpahan gitu itu tidak boleh. Kenapa? Pernah dihukum. Ya, dah. Saya pernah dihukum. Biar tuh jadi jelas gitu loh konteks kenapa 25 itu berdosa. Jadi perbuatan cari nafkah, perbuatan menabung itu penuh dosa. Karena menabung itu kan jalan menuju kelimpahan misalnya. Kalau kayak gini, King nggak akan pernah punya tabungan. Tabungan dikit, sakit, habis nanti. Iya, iya. Karena nabung itu kan buat modal, itu kan menuju kelimpahan ya. Kalau dosa itu masih Betul, Mas. punya. Betul itu. Punya duit dikit, sakit. Astagfirullah. Kok gitu ya, King ya? Iya, Master. Gitu kejadiannya. Punya duit dikit, buat tabungan habis. Untuk berobat. Untuk anak berobat. Ya. Gitu ya. Punya invest dikit, tarik buat berobat. Ya itu. Itu berangkat dari sering dihukum ini loh. Ketika misalnya dulu King energi joy-nya itu ketika renang ya, main ke pantai. Kalau dilarang itu dirampas energi joy-nya, ya udah berarti dosa. Jadi mungkin bukan mungkin, anak-anak itu kan mengakses energi joy-nya itu dengan bawaannya sendiri gitu loh. Ada yang lewat boneka, ada yang lewat lari-lari, gantung-gantung. Itu dirampas gitu ya. Disesuaikan dengan konsep sosial. Ya akhirnya anak nggak ngerti lagi bagaimana dia mengakses energi joy. Soalnya apa? Potensi yang dibawanya. Kan anaknya tahu energi joy-nya itu apa gitu ya. Itu dimatikan gitu. Lalu dia mencoba untuk mengikuti definisi sosial. Seperti itu. Mungkin dulu King energi joy-nya jadi itu apa? Waktu kecil mainannya apa? Saya waktu kecil mainannya di kali. Berenang atau apa gitu? Ya berenang, ya cari ikan cere kalau Jakarta kan. Dulu kan Jakarta kan. Nah itu kalau ketahuan pulang habis. Maksudnya habis gimana? Ya digebukin pakai ikat pinggang. Oh, pakai tali pinggangnya Benyamin S itu, yang tali pinggang satpam. Tali pinggang yang itu, yang kulit biasa. Hanya sekarang juga saya ke anak begitu. Anak-anak main kelamaan ya pulang saya pukulin juga pakai ikat pinggang gitu. Ya Allah, kejam. Tapi alasannya. Ya, jadi nggak boleh. Enak banget kamu joy ya. Aku masa kecil nggak pernah joy. Kamu mau nikmati joy. Mau ngalahin bapak kan ya. Ayo menderita bareng-bareng. Ya.
Jadi itu apa? Energi nggak berdosa ya mengakses energi joy. Itu harus dipulihkan itu, dan itu harus lama tinggal di Semarang. Nggak mudah itu. Siap ini, siap, insya Allah siap. Sabar, sabar. Ya soalnya itu jiwa loh, itu tuh kalau di tempat saya ada upacaranya itu untuk mengembalikan jiwa biar terhubung dengan joy setelah dia mengalami traumatik, ada upacaranya. Di kampung saya itu ada. Namanya itu di Kororo. Orang Muna tahu ini. Di Kororo dulu nih. Dipulihkan kembali. Apa? Kororo itu kecewa yang sangat dalam. Karena diputus dengan energi joy. Lah gimana nggak kecewa? Memang kita makan itu bikin joy, belum tentu. Memang pakai baju baru bisa bikin joy, belum tentu. Itu harus dikororo. King harus dikororo dulu ini. Mahal King. Kororo ini bisa 50 juta saya kalau mau kororo itu mahal saya. Mantap. Mantap. Daripada kamu nggak kaya-kaya. Bayarnya bisa setelah kaya. Bayarnya tapi minimal ya setelah saldo 100, 50% buat yang kororo lah. Mahal kororo ini. Memulihkan jiwa ya. Wah, udah nggak ada yang bisa bantu lagi ini. Psikolog lewat ini. Ini hanya orang kampung yang tahu. Iya, kalau itu di Jawa ruatan, Kang. Nah, ruatan ya. Tapi ini saya koloronya udah lebih mahal lagi karena udah pakai peta kesadaran. Udah pakai peta kesadaran. Nah, jadi harga udah 75 juta sekarang. Mendingan masuk itu King. Sel langsung dikororo pokoknya, tapi bertahap, nggak langsung. Pelan-pelan. Ayo, ini orang Muna tahu itu kororo itu. Orang Muna. Harus dikororo dulu ini. Jadi apa vektornya jadi berubah dia jiwa itu. Kalau jiwa itu berubah vektor itu harus dikororo, dipulihkan. Vektornya harus dibalikan, itu mahal, itu nggak ada terapinya di ini. Jadi ketika jiwa itu diputus dengan energi joy, vektornya berubah. Dia kemudian menghasrati penderitaan, itu kan vektornya berubah tuh. Vektornya berubah, itu mengembalikan vektor jiwa. Saya ada grafiknya itu, enggak ini. Yang saya tampilin semalam itu kan, itu cara mengembalikannya itu enggak bisa langsung main tarik. Sama dengan ini, diurut. Dia punya grafik. Mau lihat grafiknya enggak? Ambilin tab saya satu. Kita lihatin grafik memulihkan kororo itu tidak mau. King harus jalani ini. Tapi kalau nggak jalani juga nggak apa-apa, kan bebas. Kecewa. Bentar ya King ya, tak liatin. Ya. Cara kororo itu, ini tapi udah pakai sains ya, udah mahal. 75 juta nih. 75. Dibayar setelah punya saldo 150 pertama. Ini tradisi kampung dikombinasi dengan sains spiritual, sekarang udah mahal. Lihatin.
Hawking aja dulu nggak bikin gini ya. Yang bikin hanya PCI itu. Oh ya, thank you. Nih ya, ntar kita liatin. Sabar. Kirimin dulu dah, kirimin ke ini saya dah. Udah sini aja. Ini wisdom dari orang Muna ini pokoknya banyak dia. Ntar ya King ya. Ya. Saya yakin. Biar kenapa mahal gitu. Tapi kalau yang ikut transendensi boleh gratis ini. Tapi satu orang satu. Kayak Pak Sarif udah selesai dia kororonya. Udah jadi sultan dia sekarang. Lagi udah dipulihin. Coba ya. Lihatin dulu di kayak gini loh, geng. Ini perjuangannya dia, ya. Setelah dia terputus dengan energi joy, perjuangannya dia untuk kembali ke joy itu dia melewati fase-fase stres itu. Akhirnya kan utangnya banyak ini. Terus. Nah, ini dia kan setelah dia masa kecilnya, ya, setelah masa kecilnya terpisah dari energi joy. Mana nih ya? Setelah terpisah, ini kan akhirnya dia jatuh, vektornya kan berubah. Dari joy ke stres, level of stress. Oh, screen-nya mati ya? Enggak kok, Bang. Aman kok. Jadi ini akhirnya tuh setelah 25, dia akhirnya mau kembali ke terhubung dengan joy itu, lewatin medan force yang ya di atas 25, tapi masih force. Lewatin 135, jatuh lagi 100. Wah, tidak mudah. Sekarang ini yang punya utang ini mungkin sekarang udah 500 juta, ini bertambah terus. Nggak mau dikororo. Ya udah jalan. Ya udah. Nggak mau jiwanya nanti itu vektornya ini loh. Mengubah vektor jiwa itu tidak sulit juga tidak mudah. Ini dia jatuh bangun nih. Saya coba ini ya, verbatim gitu. Omongannya dia. Ini kan omongannya dia nih. Loh, kalau omongan kayak gini ya 135. Tapi dikiranya dia sudah 700. Lah, ngamu. Ini nggak selesai ini jiwanya. Pernah naik 250 jatuh lagi. Oh. Sulit menembus langit itu. Karena vektornya beda. Dia pernah nembus 250, nature 250. Jatuh enggak lama. Di tahun yang sama 250 ya. Ya masih setahun aja, setahun bertahan balik lagi. Ini kan saya tulis tahunnya nih. Dan ini di verbatim gitu ya. Di record. Nah, lihat tahunnya tuh. Kembali lagi ke 150. Merasa buntu dan bingung mau ngapain. Itu frustasi kan bahasa Inggrisnya itu. Buntu dan bingung. Ini artinya frustasi. Ya kan. Ini belum tuntas sampai sekarang lah, nggak mau dikororo. Ini udah 6 tahun ini. Dari 2014 sampai 2020. Dan belum selesai dah. Gimana? Nggak mudah keluar dari vektor yang sudah terbalik itu loh.
Kata orang Jawa itu udah kayak kesandung oyot mie imangnya. Udah bingung dia, muter-muter di nature bawah. Kenapa? Menikmati joy dosa. Menikmati joy itu dosa. Menikmati kelimpahan itu dosa. Ayo, jangan terus ini aman. Jangan merasa dosa. Merasa gak enak. Ini di rumah ini banyak yang daftar di untuk Kororo. Saya sudah pikiran sama harus kesini. Aduh, nanti jelasnya jangan. Ini corona, kalau ketemu Kororo kabur corona. Telepon orang. DP 17 juta nggak terima pokoknya. Tapi ini loh, saya kalau lihat kayak gini itu ya silakan saja kalau mau jajal gitu ya. Semalam kan aku nerangin ini sama Rian Demasif tuh. Ini kan mau saya kalibrasi lagunya ya. Ini udah japri-japrian kita nih. Apalagi udah kolaborasi sama Rian, wah bisa 200 juta kalau Kororo. makin mahal. Ini kayaknya banyak artis yang apa gitu kan daripada. Tapi kalau CV pokoknya ikutin aja CV ini kan di Kororo online ya. Bisa lah pelan-pelan. Nanti kita lihat kalau Pak Sarif udah dia. Udah vektornya udah benar. Makanya nggak muncul-muncul lagi tuh. Udah benar dia. Bisa dikonfirmasi ke Pak Sarif. Ini mau datang kedua lagi nih ke sini. Gitu ya. Nah, King itu untuk sampai ke dari 25 ini kan kalau kita lihat vektornya itu kan 25 ini dia udah sampai di paling bawah peta kesadaran itu. Itu harus di ini perlu di kayak gini loh. Nah, vektornya dulu itu gini loh. Vektornya jiwa itu awalnya kan dia love, joy. Anak-anak itu love, joy, nature jiwanya. Tapi kemudian itu menjadi fear. Fear-nya itu kuat ketika dia masuk ke sosial kan. Awalnya itu di sini jiwa itu. Dia itu transenden. Oh, makanya dia dikasih bubur aja nggak mau. Ini bukan makananku di langit ini. Dikasih bubur sumsum apa nggak mau. Kata jiwanya, lo nggak kenal ini aku. Nah, dia setelah vektor awalnya ke sini ya, dia berubah vektor ke sini. Tidak mudah untuk melampaui dimensi 3, dimensi ini hitungannya dimensi. Vektor itu kan dimensional ya. Kalau dilihat dari sini, misalnya dari sini ini kan dimensi ke-5. Dimensi ke-4. Nah, sekarang jiwamu dimensi ke-3 di 25 lagi. Yaitu dia hanya akan, coba kita lihat ini kayak di grafiknya ya, di grafiknya Mr. E. Itu dia nggak bisa, dia naik pernah lewat di dimensi ke-4. Nggak enak katanya. Nggak ada tantangannya. Mendingan jatuh lagi. Itu baru naik ke dimensi 4. Di nature 250 udah nggak enak. Gimana kalau dimensi 5? Oh, ini bukan aku katanya. Jiwanya itu belum traumatik dengan nature itu, nggak mau aku. Akhirnya kan ego menjalankan mekanisme represi, supresi, escape. Untuk mencegah dia naik ke nature lebih tinggi, kan di letting go itu kan, ada mekanismenya itu. Mekanisme ego biar jiwa itu tidak ke dimensi lain. Represi, supresi, escape. Gimana coba?
Itu jago itu ego itu. Memainkan tiga mekanisme tadi selesai udah. Karena kenapa? Loh, ya itu tadi bahwa hanya di dimensi 3 ini dia sudah diterima oleh sosial gitu loh. Lah ngapain ke atas, gak ada temannya di atas. Makanya kalau berteman sama orang kaya itu, kalau sama saya tarif. Dulu saya gitu soalnya. Berteman sama orang kaya itu tiap hari saya traktir ya. Iya, katanya kamu biar berubah vektor sosialmu harus berubah. Kamu kalau nggak berubah vektor sosialnya ya ke sini terus. Di dimensimu gitu kan. Di dimensimu sendiri. Makanya nanti besok itu ada terapi berteman sama orang kaya. Saya mau buka agen nih. Agen. Jadi ini penjelasannya dulu. Oh, penting, tidak mudah, tapi juga tidak sulit gitu. Biar vektor jiwanya itu kan dari sini jatuh dia ke sini. Nah, di sini itu nature-nya sekitar itu, kemudian nature ini di-approve oleh sosial kan. Di-approve oleh keluarga. Ya selesai gitu. Ketika sudah di-approve oleh sosial, ketika di-approve oleh keluarga, itu menjadi dia menjadi istilah gaya hidupnya dia, lifestyle-nya. Mengubah lifestyle itu tidak mudah. Karena itu soal vektor jiwa gitu ya. Dan itu harus belajar filosofis klinis. Gak bisa hanya terapinya terapi perilaku do and don't itu nggak bisa. Kecuali pengkondisiannya selamanya. Tapi kan nggak mungkin pengkondisian selamanya. Kecuali kita ikut tentara, kayak bootcamp gitu itu nggak kuat. Karena dia ini nih jatuh vektor jiwa. Di kampung saya gitu diterangkan. Saya dulu diajarin Kororo sebelum ke Jawa. Ini nanti kamu kalau punya anak besok dipulihkan. Kalau punya istri, amin. Ya amin saya. Aminin dulu, ya. Itu harus dipulihkan. Jangan sampai dia menghasrati penderitaan, kan masokis kan. Masokis. Akhirnya dia nggak punya level of joy. Sekarang aja terapi itu nggak diukur lagi kok level of joy. Hanya level of stress sampai 0. Oh, itu belum joy. Sekarang misalnya kita lihat psikoterapi itu kan ada SUD ya. Ini kan skala stres, mana skala joy-nya? Oh, belum ada skala joy. Psikoterapi hanya sampai skala 0 stres. Tapi what next? Kan harus joy. Nah, itu saya punya skala joy, kita punya skala joy juga di PCI. Itu untuk mengukur Kororo gitu ya. Iya, skala joy-nya harus ada, jangan hanya skala stres sampai 0. Berarti kan belum tumbuh tuh joy-nya. Ya, tuh. Kan gitu. Kalau nggak kembali ke joy, dia fitrahnya nggak tumbuh potensi baiknya. Kambuh lagi kayak Mas Didu, sembuh, tumbuh, kambuh. Itu karena nggak ada level joy-nya gitu ya. Sembuh, tumbuh, kambuh, sembuh, tumbuh, kambuh. Sembuh, tumbuh terus harusnya. Itu skalanya teman saya, sembuh, tumbuh, kambuh katanya, waduh. Sembuh, tumbuh terus. Itu baru level of joy gitu ya. Oke, King, ya ini saya jam 8 ada jemputan ini, mau ke ini, ngajar lagi. Halo, King. Halo. Ya, ini nanti kita bahas besok lagi ya. Siap. Jadi, nah ini banyak orang Muna ini yang minta di Kororo. Kalau orang Muna cukup bawa ayam 2 ekor, syarat Kororo. Oh, banyak yang pakai bahasa Muna nih, lihat tuh. Banyak dia. Kalau Kororo orang Muna 2 ekor ayam.
Kalau di luar suku 76 juta. Nggak bisa ganti KTP, suku itu ganti darah. Ganti KTP gimana? Nggak bisa. Suku itu kan darah itu. Hubungan darah dia. Menikah sama orang munafik. Nggak bisa. Aduh, ini orang munafik banyak ini. Harus digororo biar kaya. Oke ya, jemputan saya udah datang. Terima kasih, nanti kita lanjut besok. Ini belum ini ya. Ini belum tuntas loh. 25-nya ini baru naik ke 30. Siap. Ya. 25-nya baru naik ke 30. Naik 500-nya ini kan per 5 poin. Bisa 2 tahun ini. Lama banget. Lah ini baru naik, jangan tinggi-tinggi 500. Nanti kalau udah tumbuh nanti kamu kalau langsung pelan-pelan, oh dari 25 ke 30 itu ternyata begini dinamikanya. Oke. Sehingga ketika jatuh ke 30 bisa balik dia. 30 ke 35, 35 ke 40 gitu ya King ya. Siap. Soalnya parah ini. Tapi kalau ada jalan pintas nih lebih nih. Kalau jalan pintas ada itu, tapi itu tadi 76. 75 juta. 5 juta deh daripada nunggu 50 tahun. Enggak. Pokoknya pelan-pelan aja ya, ini kan guyon-guyon ya. Pokoknya Siap. urut gitu loh dari 25, 30 sampai 500. Gitu ya King ya. Ya, Master. Terima kasih teman-teman yang lain. Sebenarnya kalau teman-teman yang lain mau itu, ikutin aja King ini. Kan sama aja itu. Satu dan sama kan. Tidak beda jiwa itu. Jangan merasa itu bukan saya, itu saya gitu harusnya. Itu saya. Jangan itu bukan saya. Nanti nggak progresif gitu. Gitu ya. Oke. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih King. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya nanti jam 9 kita ada kelas. Jangan lupa daftar, segera daftar kalau yang belum. Jangan lupa baca buku TLOC gitu loh. Kalau pas ada diskusi gini itu ada kalau buka-buka ya. Pertanyaan dari hasil bacaan buku itu loh. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.